Oke, kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudia Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Dan kedatangan tamu hari ini adalah Pak Dr. Rano Firman, yang mana terkenal dengan eksistensinya di bidang sosial dan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Ketemu lagi bersama saya Yudia Perdana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang dokter muda yang energik sekali, yang terkenal dengan eksistensinya di sosial dan di bidang kesehatan, yaitu Pak Dr. Rano Firman. Oke, sapa-sapa dulu kawan-kawan yang nonton. Pak Dok, terima kasih. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada Pak Dokter yang sudah bisa hadir di channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah, hari ini tag kita video ini diambil di kantor saya di YPS Law Office, tepat di Jalan Subrantas. Dan mohon maaf nih kalau suaranya agak sedikit terganggu karena tag video ini diambil pada waktu hujan lebat ini. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan nantinya di perjalanan rekaman ini gitu. Nah, jadi untuk itu kita akan mengulas lebih lanjut siapa sih Dr. Rano Firman dan Rano Firman Center, ya kan? Kita simak lebih lanjut dulu. Nah, jadi kita hari ini akan mengulas eksistensi Pak Dokter ini selama di Inhil khususnya dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, dalam eksistensinya sebagai tenaga kesehatan di Inhil dan sebagai profesional dokter yang ada di Inhil dengan kliniknya sendiri gitu. Oke, Pak Dokter, apa kabarnya? Kita salam ini dulu kan. Nah, gimana halo kabarnya? Pak Yud, kabar alhamdulillah hari ini kabarnya sangat baik sekali ya. Ya. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudia Perdana Sikumbang, Lawyer on the Street, Lawyer Hit di Tembilahan. Amin, amin. Energik, muda, inovatif. Itu kalau penilaian saya pribadi. Dan hari ini saya juga merasa terhormat karena diundang sebagai tamu di episode pertama, tokoh inspiratif. Kebetulan saya sama beliau itu sering berdiskusi, bukan hanya sekedar masalah kesehatan ataupun hukum, tapi biasa berdiskusi, temanya itu biasa tentang tema-tema terkini di Indragiri Hilir khususnya. Siap. Itu aja mungkin Pak Yud. Oke, terima kasih Pak Dok. Nah, kita akan mengulas lebih dalam tentang eksistensi Pak Dokter ya. Kalau kita lihat di Google ya, kalau saya googling RK Center Dr. Rano, itu banyak sekali berita-berita ya yang ada gitu mengenai beliau gitu. Ya paling banyak itu yang mengenai kegiatan sosial beliau di bidang kesehatan. Ya salah satunya tadi ada kitanan gratis. Dan ketertarikan saya mengundang beliau karena dengan eksistensi beliau tadi di bidang sosial dan kesehatan gitu. Kok bisa-bisanya bisa mengadakan kitanan gratis ini gitu. Kalau kita baca ini salah satu media ya, Dr. Rano Firman Center sering bergandengan untuk mengadakan kegiatan kitanan massal seperti ke instansi tertentu, komunitas tertentu. Seperti itu yang saya lihat selama ini, saya cek di Google gitu. Dan jejak digitalnya sangat ada. Dan kebetulan juga Dr. Rano ini kalau nggak salah wakil ketua IDI ya, ketua IDI di Kabupaten Indragiri Hilir ya. Benar. Nah, selain itu juga kemarin saya dengar mendapat penghargaan dari Kapolres ya di hari Bayangkari ya. Bayangkara ya. Mengenai apa tuh Pak Dok? Sebagai alhamdulillah kemarin dengan kegiatan kita yang biasa kita laksanakan sehari-hari, ya, Pak Kapolres apresiasi terhadap kegiatan kita. Beliau memberikan satu
suatu achievement Ya. ataupun suatu penghargaan sebagai tokoh kehormatan Polri di tahun 2021. Jadi ya kita juga sangat bersyukur, artinya segala kegiatan kita diapresiasi oleh pihak-pihak lain. Oke. Dan kita sekali lagi itu mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres tentunya atas apresiasinya. Oke, kawan-kawan Lawyer on the Street, ya kita sudah mendengar jadi memang Dr. Rano sudah tidak diragukan lah atas penghargaan eksistensi beliau di bidang kesehatan sosial di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, saya tertarik juga untuk mengulas lebih dalam apa sih tujuan RK Center ini didirikan oleh Dr. Rano, concernnya kemana? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan hari ini kepada Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter bisa menjawab dulu, apa sih tujuan didirikan RK Center, bentuknya seperti apa concernnya, nah, gitu Pak Dok. Jadi gini Pak Yud, Ya. Rano Kirman Center itu sampai hari ini berdiri dengan tujuannya itu tidak muluk-muluk. Iya. Yang pertama yaitu ingin berbuat apa yang bisa diperbuat selama itu untuk kebaikan, terutama untuk masyarakat Indragiri Hilir khususnya. Jadi kita itu mengambil alih, salah satu misalnya kita ambil alih itu di bagian sunatan gratis. Kenapa kita hari ini concern ke sunatan gratis? Karena ternyata sunat gratis itu sampai hari ini Pak Yud, sunat gratis itu tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, luar biasa ya, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Jadi murni untuk jadi untuk sunatan itu tidak disupport oleh kartu kesehatan apapun. Oke. Nah, jadi bagi warga-warga yang memang saat ini untuk melaksanakan sunatan yang memang wajib secara Islam, bagus untuk kesehatan, mereka harus mengeluarkan biaya dari kocek mereka sendiri. Dan banyak itu warga yang anak-anaknya terlambat, atau maksudnya itu setelah besar baru bisa dikitan karena keterbatasan biaya. Nah, gitu. jadi kita ambil di situ sebenarnya momennya. Saya tahan dulu, berarti gini Pak Dok ya, salah satu alasan lah kalau menurut saya tangkap tadi Pak Dok untuk mendirikan RK Center, concernnya lebih ke kekitanan gratis ya untuk yang merasa tidak mampu, karena melihat fenomena dan gejala sosial bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu untuk melaksanakan kitanan massal, sampai pun anak-anak yang besar baru dikitan. Begitu ya? Benar. Oh, begitu. Jadi begitu kawan-kawan Lawyer on the Street, alasan Pak Dr. Rano mendirikan RK Center karena melihat fenomena di gejala sosial seperti yang disampaikan tadi. Nah, jadi sangat bagus ini dilakukan, dan ini independen, tidak ada berafiliasi dengan pemerintahan, dengan sektor swasta, murni dari Pak Dokter langsung sendiri dengan profesinya yang ada. Intinya beliau berbagi kepada masyarakat melalui RK Center tadi. Nah Pak Dok, jadi kalau untuk kita massal kan untuk orang tidak mampu nih. Selain itu ada nggak kayak berobat gratis, kayak klasifikasi obat, misalkan pemeriksaan ini itu segala, ada nggak yang seperti itu kalau di RK Center? Jadi sebenarnya RK Center ini wadah yang memang berdiri secara independen itu kita kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Sebelum ini waktu saya balik pertama kali ke Tembilahan, itu sekitar tahun 2015 atau 16 itu saya balik ke Tembilahan. Kita biasanya itu untuk kegiatan sosial, biasanya itu Pak Yud kita join sama ormas-ormas, sama yayasan ataupun LSM lain. Jadi misalnya kita buat pengobatan massal, sunatan massal. Jadi kita ada beberapa LSM lah misalnya, tapi itu gratis. Dan untuk pembiayaannya masing-masing menggunakan biaya pribadi. Nah kebetulan Indonesia dihantam pandemi sedunia lah. Jadi supaya kegiatan sosial kita itu juga tidak vakum, akhirnya kita ambil satu keputusan bahwa ini harus tetap jalan. Tapi bagaimana supaya tetap jalan, supaya tidak menimbulkan kerumunan, bagaimana? Akhirnya kita dirikan RK Center itu di tempat praktik saya. Jadi itulah kita jadikan markas di situ, kegiatan sosial tetap berjalan, tidak hanya untuk sunatan massal, tidak hanya untuk sunatan gratis. Jadi kita di situ juga melaksanakan pengobatan gratis kepada warga-warga yang tidak mampu. Pengobatan seperti apa tuh Pak Dok yang bisa di fasilitasi RK Center gitu? Jadi di tempat kita itu misalnya ada
warga-warga yang memang tidak mempunyai biaya untuk pengobatan, pemeriksaan kesehatan gratis, gula, kolesterol, asam urat, ataupun misalnya yang paling ringan misalnya demam, batuk, pilek, tapi mereka tidak punya biaya ini. Karena pun kalau ke puskesmas saat ini sudah ada uang pendaftaran yang memang harus berbayar. Itu ya. Kalau nggak salah 15.000 atau 10.000. Jadi kalau di tempat kita itu memang untuk warga-warga tidak mampu juga kita tampung pengobatan, bukan hanya sunatan. Dan itu bukan baru berjalan hari ini. Itu berjalan sudah dari awal saya buka praktek di Indragiri, di Tembilahan. Itu sudah dari awal saya buka praktek bagi warga yang tidak mampu, kita gratiskan. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Oke, saya dapat poinnya. Jadi begitu kawan-kawan Lawyer on the Street yang menonton video ini, bahwa RK Center itu tidak hanya concern di dalam kitanan gratis atau kitanan massal, tetapi RK Center juga bisa memfasilitasi pengobatan gratis khusus warga yang kurang mampu. Nah, kalau boleh tahu Pak Dok, persyaratan untuk kualifikasi tidak mampu dan mampu ini seperti apa? Nah, jadi kalau kita ingin lebih terarah itu contohnya sunatan. Kalau sunatan itu kita memang untuk sunatan tidak dikenakan biaya Rp1 pun. Tapi untuk ada klasifikasinya biasa kita Pak Yud, ada 2 persyaratan untuk anak-anak peserta yang ingin sunat gratis. Yang pertama, melampirkan identitas orang tua atau wali. Jadi supaya apa? Jadi supaya anak ini tidak datang sendirian. Karena anak yang disunat itu biasanya di bawah umur. Anak di bawah umur harus ditemani walinya. Kalau kita sunat tidak ada penanggung jawabnya, kalau terjadi apa-apa kita yang repot sendiri. Nah, yang kedua harus ada SKTM dari RT. Tidak perlu kelurah, tidak perlu kecamat. Jadi RT aja ya? RT saja misalnya. Gitu. Si A ini tinggalnya di Telaga Biru. Nah, dia jumpai RT-nya, surat keterangan tidak mampu. Itu saja yang dilampirkan. Bisa untuk sunatan. Misalnya dari daerah, misalnya dia punya kepala desa pun mengeluarkan, kita tampung. Siap. Iya. Jadi begitu kawan-kawan Lawyer on the Street. Jadi kalau untuk pengobatan, kalau untuk pengobatan gratis biasanya itu kita tidak pakai syarat. Tidak pakai syarat. Jadi kalau untuk warga tidak mampu biasanya itu mereka datang, mereka kasih tahu di depan. Dok, saya tidak ada biaya untuk berobat, itu tetap kita tampung. Luar biasa ya. Nah, itu tidak pakai syarat apa-apa. Jadi mereka datang, mereka biasanya tuh pasti informasi di depan. Ataupun saat pembayaran mereka sudah paham itu biasanya. Biasanya gitu mereka begitu Pak Yud. Dok, saya mau berobat, tapi saya jujur aja Dok, saya nggak ada uang. Kita gratiskan. Luar biasa kawan-kawan Lawyer on the Street, dengan pengabdian kepada masyarakat oleh RK Center dengan ownernya Dr. Rano Firman. Saya sedikit tadi mendengar bahwa kalau khusus yang anak-anak untuk digital masalah untuk pengobatan harus diwakili orang tua, itu sudah tepat Pak Dok, karena secara hukum anak-anak kan harus ada dampingi wali. Kalau nanti kalau terjadi apa-apa kan kita nggak ini lagi, lepas itu. Luar biasa. Nah, berbicara tadi, itu kan tadi tujuan dari RK Center. Tadi kita sudah tanya juga tata cara seperti apa bisa mendapatkan pengobatan gratis atau kitanan gratis. Nah, yang terakhir ini saya akan mau nanyakan goalnya tuh pengen apa sih RK Center ini, ya kan, dengan eksistensi sosialnya itu. Apalagi Pak Dr. Rano kan dari awal Pak Dr. Rano sudah menjadi berpraktek di Inhil. Pak Dokter sudah menerapkan membantu masyarakat yang mana mengatakan nggak ada uang untuk berobat, ya silakan dengan keilmuan Pak Dok, dengan profesi Pak Dok sebagai dokter, Pak Dok kasih cuma-cuma begitu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Pak Dok, ingin tujuan pribadinya lah gitu untuk ini gitu? Jadi saya tarik ke belakang dulu ya. Jadi dulu saya, kalau dulu waktu almarhum orang tua saya hidup, saya sangat sering sekali diajak berkunjung orang sakit. Jadi kalau ada keluarga sakit di rumah sakit, saya paling sering diajak menjenguk, melihat. Jadi waktu dulu orang tua saya pernah bilang, nanti kalau jadi dokter,
jangan ini ya, jangan tidak ramah, jangan apa lah ya maksudnya tuh. Ini orang kampung itu artinya minimal harus dibantu. Iya. Harus baik melayaninya. Jadi sebenarnya itulah Pak Yud, mungkin karena didikan orang tua kita jadi punya satu habit. Habit itu jadi kalau nengok orang susah itu agak, kita punya hati nurani itu pasti tergetar. Jadi kalau misalnya kita nengok orang susah itu gimana ya, agak kita bayangkan kalau itu keluarga kita, itu saudara kita, pasti kita kayak rasa terenyuh gitu. Jadi dari awal saya balik ke Tembilahan, sebenarnya bukan dari Tembilahan saja. Dulu waktu saya kuliah pun di Padang, setiap ada bencana biasa kita turun tuh ke Batu Sangkar, ke Painan, ke seberang pulaunya itu. Nah juga dulu waktu saya di Medan, Sinabung meletus, kita juga turun ke sana. Nah di Tembilahan, di Inhil, biasa kalau dulu kita sering mengunjungi orang-orang yang sakit yang memang tidak mampu. Jadi kenapa kita aktif di situ? Itu sebenarnya adalah naluriah sebenarnya. Naluriah itu jalan sendiri. Artinya berarti sensitivitas Pak Dokter selaku tenaga kesehatan, sebagai dokter sangat tinggi dengan kegiatan sosial lah. Bahkan waktu di zaman mahasiswa sudah melakukan aktivitas itu ya, relawan segala macam ya. Nah untuk ini tadi ya saya tidak bisa berkata-kata apa-apa, yang jelas sudah luar biasa asistensi Pak Dr. Rano di bidang kesehatan, di sosial, khususnya di Inhil, dan di luar pun tadi disampaikan sudah sering juga untuk nimbrung menjadi relawan gitu. Apakah itu bencana sosial atau sifatnya membantu orang tidak mampu gitu. Nah, kalau saya track di Google nih ya Pak Dok ya, kebanyakan saya baca berita Pak Dok di media lokal Inhil itu sering digandeng sama instansi, sama toko LSM tadi, sama ya banyak lah menggandeng itu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Pak Dokter aja yang digandeng? Kan banyaknya yang lain yang bisa menyunat segala macam obat, kenapa hanya Pak Dok gitu? Mungkin mereka ada alasan khusus untuk itu kan. Saya mau menanyakan itu aja gitu. Gimana Pak Dok? Kalau itu mungkin kan agak apa ya, pertanyaannya agak gimana gitu. Jadi memang Rano Kirman Center itu memang mengalir seperti air. Kebetulan saya juga lahir dan besar di Tembilahan, di Indragiri Hilir. Lahir saya di Enok, pernah sekolah di sana, pernah sekolah di Tembilahan, lahir dan besar di sini. Jadi apa ya? Dan nasib menjadikan saya seorang dokter dari orang tua yang sederhana. Nah, jadi saya tidak akan menyia-nyiakan. Pokoknya apa yang bisa saya perbuat untuk membantu masyarakat, yang saya bisa akan saya lakukan. Nah, kenapa hanya saya lah misalnya yang sering digandeng instansi lain? Itu saya kurang tahu. Mungkin mereka punya alasan tersendiri. Tetapi selama ini kegiatan kita memang tidak terafiliasi dengan kepentingan manapun. Dan alhamdulillah saya juga dikaruniai seorang istri yang mendukung segala kegiatan. Dia mendukung full secara independen melalui dukungan semangat, moral, biaya, itu tanpa sponsor satupun. Bahkan teman-teman saya, ada beberapa dokter juga bertanya, Rano, bagaimana cara mencairkan bagaimana cara mencarikan dana untuk kegiatan-kegiatan dari Pemda? Saya bilang, ini bukan dari Pemda, ini tidak ada sponsor satupun. Ini biaya pribadi, tabungan pribadi. Kemudian ada juga yang berkata, Dok, apakah ini sejenis NGO gitu? Oh, NGO ya? NGO. Enggak, saya bilang, bukan yayasan dari manapun. Ini memang refleks untuk berkegiatan aja sebenarnya. Mengarahkan untuk lebih terarah kegiatan sosial ini. Jadi kenapa mereka, beberapa instansi itu sering join dengan kita, mungkin mereka punya alasan tersendiri, tetapi selama ini kita memang kegiatan ini lurus-lurus saja. Tidak ada kepentingan terafiliasi dengan yang lain-lain. Dan itu selalu kita jaga. Sensitivitas sosial aja ya. Dan itu selalu kita jaga. Dan itu juga bisa dilihat dari jejak rekam kita secara digital, mungkin dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin itulah Pak. Jadi kalau kenapa
Kita Oke. saja, mereka lah yang punya jawaban. Ya, itu kawan-kawan lawyer on the street ya, kita sudah mendengar tadi dari alasan Pak Dokter tujuannya apa mengenai RK Center ini. Saya mau nanya lagi nih, RK Center ini berapa orang timnya? Apakah Pak Dok sendiri aja atau ada anggotanya atau seperti apa gitu strukturalnya gitu? Jadi Geraknya. RK Center ini memang untuk anggota kita ada beberapa. Ya. Anggota itu dia tidak yang turun ke lapangan, tapi juga ada yang khusus packing obat-obatan, memeriksakan orang yang sakit ataupun untuk sunat, yang turun ke lapangan. Ya. Jadi kalau anggota kita tuh sebenarnya secara keseluruhan tuh ada yang tetap ya, yang tetap Tetap. itu mungkin ada sekitar 8 atau 9. Oh, 89 ya. 9. Tapi kalau yang ingin bergabung di RK Center itu yang dari daerah-daerah juga ada. Juga ada ya. Ada, karena mereka ini RK Center ini terbuka untuk siapa saja. Jadi siapa yang ingin berpartisipasi, karena juga kita kegiatannya murni sosial, Ya. dan kita di RK Center tidak mencari uang. Tuh, Jadi kalau ada yang ingin bergabung, berbiasa ya. kita kasih tahu di RK Center ini tidak ada mencari uang di sini. Kita murni kegiatannya sosial. Nah, jadi ada 8 orang itu anggota inti kita, Pak Yud. Yang memang 8 orang ya. 8 orang itu tim inti kita memang untuk menyiapkan keperluan. Jadi misalnya saya sebelum berangkat ke daerah ataupun pelaksanaan kegiatan, mereka yang Ya. standby lebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Dok. Ini jadi begini kawan-kawan lawyer on the street, artinya kalau saya tangkap dari maksud dan tujuan Pak Dokter ini sangat intinya sosial lah gitu. Intinya kalau menurut saya sangat inspiratif ya, bagaimana kita dengan apa skill yang kita punya dengan tulisan, menurut saya seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan lawyer on the street yang masih kuliah khususnya ini di bidang apapun itu, kita harus bisa juga menjadikan ini inspiratif kita ke depan. Kita mau mengapa, tidak hanya landasan kita itu uang semata gitu. Kita juga punya sensitivitas sosial yang tinggi harusnya gitu. Karena kita bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu yang saya tangkap dari yang saya pertanyakan sama Pak Dr. Rano. Nah, ini terakhir Pak Dok, bisa memotivasi nggak kasih apa? Karena ini tadi agendanya kan mengundang tokoh inspiratif nih untuk kawan-kawan lawyer on the street. Mana tahu di yang nonton sini ada kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti jenjang pendidikan, apakah di bidang apapun lah, bisa menjadi inspiratif untuk orang banyak dan berguna untuk orang banyak. Apa aja pesan dari Pak Dokter? Oke, ya. Yang pertama saya ingin ucapkan terima Ya. kasih sekali lagi Siap. kepada sahabat saya Yudhya Pradana Setumbang, seorang lawyer muda yang menurut saya inovatif dan apalah ya, lagi hit, sangat hit ini di Indragiri Hilir. Jadi kalau pesan saya untuk para YouTuber ataupun para pemirsa YouTube channel Lawyer on the Street, mungkin adik-adik yang mahasiswa ataupun rekan-rekan yang lain, yang pertama saya ingin menyampaikan, yang pertama yaitu bahwa jika kita dilahirkan bukan dari orang yang kaya raya, dari keturunan yang Biasa-biasa. kita dilahirkan dari keturunan yang biasa, kita harus hidup jadi orang yang luar biasa. Yang pertama kita harus tekun, kita harus menemukan passion kita. Cintai Passion, ya. passionmu apa, jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Oke. Nah, hari ini saya ingin membuktikan kepada dunia luar, membuktikan Ya. kepada khalayak ramai, bahwa hari ini saya terlahir dari orang yang dari keluarga yang sederhana. Saya ingin membuktikan bahwa kita juga bisa jadi orang yang luar biasa. Kenapa hari ini bisa seperti itu? Yang pertama, apalagi di musim pandemi ini, umur, harta yang banyak, kesehatan itu tidak bisa menjamin. Banyak orang muda, orang kaya yang berguguran di masa pandemi ini. Jadi
selagi kita diberi kesehatan, umur yang panjang, kita harus berbuat yang luar biasa. Artinya manusia yang hebat itu adalah yang berguna bagi orang lain, bermanfaat untuk orang lain dalam hal kebaikan sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja. Ya. Ini terakhir Pak Dok, untuk satu kata untuk anak muda yang mau dokter sampaikan, satu kata aja. Anak muda Inhil. Untuk anak muda Inhil, kalian harus punya inovasi terbaru. Inovasi ya berarti Harus katanya. punya inovasi. Berarti inovasi kata kuncinya. Harus punya inovasi. Tidak apa-apa lain dari yang lain, selama itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tidak melanggar moral, kalian harus maju. Inovasi Dan kita siap untuk menjadi teman kalian berdiskusi. Saya pakar di bidang kesehatan, Pak Yudi bidang hukum, siap untuk berdiskusi. Di luar itu pun, di luar tema itu kita siap untuk demi kemajuan anak-anak Inhil khususnya. Oke, tadi satu kata dari Pak Dr. Hano adalah untuk anak-anak muda Inhil, inovasi. Nah, itu kawan-kawan yang menonton, adik-adik semua ataupun yang bisa terinspirasi dari Dr. Hano Kirman. Kata kuncinya inovasi, tetap komitmen Pak Dok ya. Ya, benar. Intinya komitmen, konsisten di bidangnya, jangan mau jadi baling-baling bambu, kalau dari saya begitu. Lalu nanti akan banyak tokoh-tokoh inspiratif yang menurut klasifikasi Lawyer on the Street, saya Yudi Pradis Kumbang akan mengundang di channel saya. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti bisa ikut nimbrung juga di sini untuk kita tanya-tanya, kita review lah. Terakhir untuk Pak Dr. Hano, saya ucapkan terima kasih, sukses selalu untuk profesi dokternya, usahanya di bidang apa, glowing apa, skincare-nya, lalu RK Center-nya tambah eksis gitu kan. Terima kasih Pak. Dan semoga sehat selalu, bisa bermanfaat selalu untuk orang banyak. Dan kepada kawan-kawan Lawyer on the Street yang dimanapun berada yang menonton video ini, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap ikuti aturan anjuran pemerintah terkait dengan COVID-19 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Lawyer on the Street.